Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina dari kelas fase E5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip hidup dalam Islam. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, ini yang pertama mengenai penjelasan yang lebih mendalam mengenai Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam yang merupakan kerangka pemikiran penting dalam maqasid al-syariah atau bisa disebut juga dengan tujuan-tujuan syariah dan telah menjadi landasan bagi perumusan hukum serta etika dalam Islam. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan individu, tetapi juga sebagai pijakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Istilah dari Al-Kulliyat Al-Khamsah berasal dari dua kata, yaitu Al-Kulliyat yang berarti prinsip dasar dan Al-Khamsah yang berarti 5. Sumber utama Al-Kulliyat Al-Khamsah adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lain. Islam juga sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tapi juga hubungan antar sesama manusia, hablum minanas. Oleh karena itu, hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia serta mencegah kerusakan dan kemudaratan. 5 prinsip dasar ini menjadi landasan dalam pembentukan hukum Islam, baik ibadah, muamalah, jinayah atau pidana maupun siaya, politik dan pemerintahan. Selanjutnya adalah konsepnya. Konsep maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah berasal dari kata maqasid yang berarti tujuan atau maksud. Secara umum, maqasid al-syariah berupaya untuk mengarahkan umat manusia kepada pencapaian kebaikan duniawi dan akhirat dengan cara yang pertama yaitu melindungi nilai-nilai dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menghindari kemudaratan yang dapat mengganggu kesejahteraan individu serta masyarakat. Dalam konteks inilah, kelima prinsip dasar atau kuliah tersebut dirumuskan, di mana setiap aspek mewakili satu dimensi kehidupan yang perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan yang bisa berdampak luas pada kesejahteraan umat manusia. Serta konsep ini menjadi landasan dalam pembentukan hukum Islam, sehingga setiap aturan yang ditetapkan harus berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan umat. Prinsip hidup dalam Islam adalah pedoman atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini mengarahkan setiap muslim untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip hidup dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengajarkan keseimbangan antara aspek ibadah, akhlak, sosial, serta ekonomi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seorang muslim dapat menjalani kehidupan dengan penuh hikmah, keadilan, dan keberkahan. Berikut ini di sebelah saya ada 5 prinsip dasar hukum dalam Islam. Yang pertama ada hifz al-din, menjaga agama. Yang kedua itu ada hifz al-nafs, menjaga jiwa atau nyawa. Dan yang ketiga hifz al-aql, artinya menjaga akal. Yang keempat hifz al-nas, menjaga keturunan. Yang kelima dan yang terakhir adalah hifz al-mal, menjaga harta. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari hifz al-din. Hifz al-din adalah konsep dalam maqasid al-syariah, tujuan syariat Islam yang berarti menjaga agama agar tetap terpelihara dan diamalkan dengan kehidupan individu maupun masyarakat. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap ajaran-ajaran Islam, pelaksanaan ibadah, penyebaran nilai-nilai Islam, serta pencegahan dari hal-hal yang dapat merusak atau mengancam keberlangsungan agama. Dalam Islam, agama merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan manusia, karena ia adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Oleh karena itu, menjaga agama menjadi prioritas utama dalam hukum Islam. Yang kedua, kedudukan hifz al-din dalam maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga 5 aspek utama kehidupan manusia, yaitu
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta. Dari 5 aspek tersebut, menjaga agama atau bisa disebut juga dengan hifz al-din berada di posisi pertama karena agama adalah landasan moral serta hukum dalam Islam. Jika agama terjaga dengan baik, maka aspek-aspek lainnya akan lebih mudah untuk dipelihara. Cara menjaga agama dalam Islam, hifz al-din dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa cara utama dalam menjaga agama. A. Memelihara akidah yang benar, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah agama yang benar. 2. Menjauhkan diri dari sifat syirik, bidah, dan keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang terakhir, memahami dan mengamalkan rukun iman serta rukun Islam dengan baik. Itu adalah cara untuk memelihara akidah yang benar. Yang kedua, ada melaksanakan ibadah dengan konsisten. Melaksanakan ibadah dengan konsisten bisa dilakukan dengan mengerjakan sholat 5 waktu secara teratur, menjalankan puasa di bulan Ramadan, membayar zakat serta sedekah, menunaikan haji bagi yang mampu, dan itulah cara melaksanakan ibadah agar tetap dengan konsisten. Yang ketiga yaitu menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Berdakwah dengan cara yang baik dan bijaksana, menyebarkan ilmu agama kepada sesama muslim, menjaga generasi muda agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Dan yang keempat, menerapkan hukum Islam dalam kehidupan. Yang pertama, bisa dengan mematuhi hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan keadilan berdasarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, ekonomi, serta sosial. Yang kelima, menjaga moral serta akhlak dalam Islam. Yang pertama, dapat berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat seperti zina, mencuri, atau korupsi. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia berdasarkan prinsip. Lalu, bagaimana cara mencegah penyimpangan agama? Bisa dilakukan dengan berperan aktif dalam memberantas aliran sesat dan pemikiran yang menyimpang dari Islam. Dan yang kedua, dapat dengan cara melindungi masyarakat dari propaganda yang bertentangan dengan Islam, seperti sekularisme, liberalisme, dan ateisme. Selanjutnya, pentingnya hifz al-din bagi individu dan masyarakat. Apa sih pentingnya hifz al-din itu? Hifz al-din itu sangat penting baik untuk individu maupun masyarakat. Beberapa manfaatnya adalah, yang pertama, bagi individu dapat menjaga ketenangan serta kedamaian jiwa. Yang kedua, menjaga pedoman hidup yang jelas serta benar. Yang ketiga, memberikan harapan dan tujuan hidup yang jelas. Yang keempat, menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan siksa akhirat. Yang kedua, dapat bagi masyarakat. Yang pertama, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia serta harmonis. Yang dua, menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Yang ketiga, mencegah penyebaran paham yang merusak nilai-nilai Islam. Yang keempat, dapat dengan membantu negara dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, hifz al-din atau menjaga agama adalah kewajiban utama setiap muslim yang mencakup menjaga keyakinan, ibadah, hukum Islam, serta nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga agama, individu akan mendapatkan ketenangan dan petunjuk hidup. Sementara, masyarakat akan lebih harmonis dan beradab sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha untuk selalu menjaga dan menegakkan agama dalam segala aspek kehidupannya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu hifz al-nafs. Pengertian dari hifz al-nafs. Hifz al-nafs adalah konsep dalam maqasid al-syariah yang berarti menjaga jiwa atau nyawa manusia agar tetap terpelihara dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan atau merusaknya. Dalam Islam, kehidupan manusia sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan untuk melindungi nyawa, baik secara fisik maupun mental. Menjaga jiwa tidak hanya berarti menjaga kematian, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan kehormatan manusia. Islam mengajarkan bahwa nyawa adalah anugerah dari Allah, sehingga manusia tidak boleh sembarangan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.
Kedudukan hifz al-nafs dalam maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah tujuan utama dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan manusia. 5 aspek utama dalam maqasid al-syariah yaitu yang pertama hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nas, dan hifz al-mal. Hifz al-nafs menempati posisi kedua setelah hifz al-din, karena tanpa kehidupan jiwa yang terjaga, manusia tidak akan mampu menjalankan agamanya dengan baik. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan perlindungan terhadap nyawa manusia dan melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan atau merusaknya. Cara menjaga jiwa dalam Islam. Hifz al-nafs dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara segi hukum, sosial, maupun individu. Berikut beberapa cara utama dalam menjaga jiwa. Yang pertama, larangan membunuh dan melukai orang lain. Islam melarang segala bentuk pembunuhan dan kekerasan yang dapat mengancam jiwa seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar." Bentuk pelanggaran terhadap hifz al-nafs yang dilarang dalam Islam antara lain. Yang pertama, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, penganiayaan dan penyiksaan terhadap manusia. Yang ketiga, terorisme dan tindakan yang menyebabkan ketakutan serta kehancuran jiwa. Yang keempat, penyebaran kebencian serta permusuhan yang dapat memicu pertumpahan darah. Dalam hukum Islam, pembunuhan sangat sengaja memiliki konsekuensi yang berat, seperti kisas, hukuman setimpal, atau diat dan denda darah, untuk memberikan efek jerah dan menegakkan keadilan. Yang kedua, mencegah bunuh diri dan tindakan merugikan diri sendiri. Islam melarang seseorang menyakiti dirinya sendiri atau melakukan bunuh diri, karena nyawa adalah amanah dari Allah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengannya pada hari kiamat." Upaya menjaga diri dari tindakan yang dapat membahayakan jiwa meliputi 1. Menghindari depresi dan stres yang berlebihan. 2. Memelihara kesehatan mental dan mencegah bantuan jika mengalami gangguan psikologis. 3. Tidak melakukan tindakan berisiko yang dapat mengancam keselamatan diri. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan fisik serta mental. Islam sangat mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan agar dapat hidup dengan baik dan beribadah dengan maksimal. Beberapa cara menjaga kesehatan dalam Islam antara lain: 1. Mengonsumsi makanan halal dan bergizi. 2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 3. Berolahraga secara teratur. 4. Berobat ketika sakit dan mengikuti anjuran medis. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan narkoba. Selanjutnya, mencegah kejahatan dan menciptakan keamanan dalam masyarakat. Hifz al-nafs juga mencakup perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan dan kekacauan. Islam menetapkan berbagai hukum untuk mencegah kejahatan seperti: pertama, hukuman bagi pembunuh dan perampok agar menimbulkan efek jerah. Yang kedua, penerapan hukum yang adil agar tidak terjadi ketidakpuasan yang memicu kekerasan. Yang ketiga, menjaga stabilitas keamanan melalui kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Selanjutnya, membantu orang yang terancam jiwanya. Menjaga jiwa tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Islam mendorong umatnya untuk menolong sesama yang berada dalam bahaya, seperti menyelamatkan korban kecelakaan atau bencana alam, memberikan bantuan medis kepada yang sakit atau terluka, membantu orang yang mengalami kesulitan ekonomi agar tidak putus asa, melakukan mediasi untuk mencegah konflik atau pertumpahan darah. Yang selanjutnya, menegakkan keadilan dalam hukuman. Islam mengatur hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi jiwa manusia. Hukuman dalam Islam bukanlah bentuk balas dendam, tetapi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Beberapa hukuman yang terkait dengan hifz al-nafs adalah: pertama, kisas, hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan; diat, denda sebagai kompensasi bagi keluarga korban pembunuhan tidak sengaja; hudud, hukuman bagi pelaku kejahatan berat seperti perampokan dan pemberontakan. Dan selanjutnya, pentingnya hifz al-nafs bagi individu serta masyarakat. Yang pertama, bagi individu, memastikan keselamatan dan kesejahteraan pribadi, meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan, menghindarkan diri dari bahaya dan tindakan yang merugikan, memberikan ketenangan jiwa dan mental yang sehat. Bagi masyarakat adalah mencegah terjadinya konflik serta pertumpahan darah, mewujudkan lingkungan yang aman dan damai, mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran hukum, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang adil. Dan itulah yang bisa disampaikan dengan hal ifnas.
Jadi, hifz al-nafs adalah menjaga jiwa adalah prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi nyawa manusia dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari diri sendiri. Islam menegakkan perlindungan terhadap jiwa melalui larangan membunuh, larangan bunuh diri, pemeliharaan kesehatan, penciptaan keamanan, serta penerapan hukum yang adil. Dengan menjaga jiwa, individu dan masyarakat dapat hidup dengan damai, sehat, dan sejahtera sesuai dengan tujuan syariat Islam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hifz al-aql atau menjaga akal. Dalam Maqasid al-Syariah, pengertian hifz al-aql adalah konsep dalam Maqasid al-Syariah yang berarti menjaga akal atau kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat, berkembang, dan tidak mengalami kerusakan. Akal adalah anugerah besar dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Melalui akal, manusia dapat memahami kebenaran, membedakan yang baik dan buruk, serta menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal karena akal berperan sebagai alat untuk memahami ajaran agama, membangun ilmu pengetahuan, dan menciptakan peradaban yang maju. Oleh karena itu, segala hal yang dapat merusak akal seperti mabuk, narkoba, atau pemikiran yang menyesatkan sangat dilarang dalam Islam. Kedudukan hifz al dalam Maqasid al-Syariah. Dalam Maqasid al-Syariah, menjaga akal adalah salah satu dari 5 tujuan utama hukum Islam. Hifz al-aql berada di posisi ketiga setelah menjaga agama dan menjaga jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa akal memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan agama dan menjaga kehidupan. Jika akal seseorang rusak, ia akan kehilangan kemampuan untuk memahami dan mengamalkan agama serta membuat keputusan yang benar dalam hidupnya. Cara menjaga akal dalam Islam. Hifz al-aql dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dalam aspek individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa cara utama menjaga akal menurut Islam. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengembangkan wawasan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah kunci utama dalam menjaga dan mengembangkan akal. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Upaya menjaga akal melalui ilmu pengetahuan meliputi mempelajari ilmu agama agar memahami ajaran Islam dengan benar, mempelajari ilmu dunia seperti sains, matematika, kedokteran, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, membaca buku, berdiskusi, dan berpikir kritis agar wawasan terus berkembang. Cara menghindari minuman keras dan narkoba. Islam dengan tegas melarang segala bentuk zat yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan narkoba. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Rasulullah SAW juga bersabda, "Setiap orang yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." Larangan ini bertujuan untuk melindungi akal manusia dari kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat adiktif. Efek buruk dari minuman keras adalah narkoba antara lain menurunkan daya pikir dan kesadaran, merusak kesehatan otak dan tubuh, menyebabkan perilaku kriminal dan kekerasan, menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. Yang selanjutnya adalah berpikir positif dan menghindari penyimpangan pemikiran. Akal manusia harus dijaga dari pemikiran yang menyesatkan dan menyimpang dari ajaran Islam seperti paham ateisme yang menolak keberadaan Tuhan, paham sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, ideologi ekstremisme yang menyalahgunakan agama untuk kekerasan, penyebaran berita hoaks dan fitnah yang dapat merusak akal kesehatan masyarakat. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis dan mencari kebenaran berdasarkan dalil yang jelas. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum mempercayai sesuatu. Cara menjaga kesehatan mental dan emosi. Selain menjaga akal secara intelektual, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Beberapa cara menjaga kesehatan mental dalam Islam antara lain berserah diri kepada Allah untuk menghindari stres dan kecemasan berlebihan, menjaga hubungan sosial yang baik agar tidak merasa kesepian atau terisolasi, menghindari pikiran negatif seperti iri hati, dengki, dan permusuhan, berzikir dan berdoa agar tetap tenang dan terjaga dari gangguan jiwa. Cara menegakkan hukum untuk melindungi akal. Islam memiliki hukum yang bertujuan untuk melindungi akal dari segala bentuk perusakan. Salah satu hukuman yang ditetapkan dalam Islam adalah hukuman bagi peminum khamr yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga masyarakat dari bahaya minuman keras.
Pentingnya hifz al-aqal bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir, memahami ajaran agama dengan baik dan menjalankannya dengan benar, menghindari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain, menjadi manusia yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Bagi masyarakat, mencegah penyebaran kebodohan dan kesesatan, meningkatkan kualitas pendidikan dan peradaban, mengurangi angka kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan akal, menciptakan masyarakat yang berpikir rasional dan bertindak berdasarkan ilmu. Jadi, hifz al-aqal atau menjaga akal adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, menjauhi zat-zat yang merusak akal, menjaga kesehatan mental, serta berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi kehidupan. Dengan menjaga akal, individu dan masyarakat dapat berkembang secara intelektual dan spiritual, sehingga mampu menjalankan ajaran Islam dengan benar serta berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik. Selanjutnya, yang keempat ada hifz al-nasr, menjaga keturunan. Pengertian hifz al-nasr adalah salah satu prinsip utama dalam maqasid al-syariah, yaitu menjaga keturunan agar tetap terhormat, terjaga dari penyimpangan, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan karena keturunan yang baik akan melahirkan generasi yang bertakwa, berkualitas, dan berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik. Dalam Islam, keturunan tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi juga mencakup aspek normal, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, menjaga keturunan berarti menjaga kehormatan keluarga, memastikan anak-anak dibesarkan dengan nilai Islam, serta mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak silsilah keturunan seperti zina, perzinahan, dan pergaulan bebas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang dapat merusak nasab atau garis keturunan seseorang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan konsep pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalan yang benar dalam membangun keluarga dan melahirkan keturunan. Kedudukan hifz al-nasr dalam maqasid al-syariah adalah salah satu dari 5 tujuan utama dalam maqasid al-syariah. Menjaga keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena generasi yang baik akan menjadi penerus peradaban Islam yang mulia. Jika keturunan rusak akibat pergaulan bebas, zina, atau lemahnya pendidikan, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan keturunannya. Cara menjaga keturunan dalam Islam. Untuk menjaga keturunan agar tetap suci dan terhormat, Islam mengajarkan beberapa prinsip utama, yaitu membangun rumah tangga yang sah melalui pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah ibadah dan sarana untuk menjaga keturunan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan dan cinta kasih, sehingga keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah, sebab pernikahan itu lebih dapat mendudukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Melalui pernikahan, hubungan antara suami dan istri menjadi halal dan anak-anak yang lahir memiliki nasab yang jelas serta hak-hak yang terlindungi. Cara menghindari zina dan pergaulan bebas. Islam sangat melarang zina karena zina dapat merusak keturunan, menciptakan anak-anak yang tidak memiliki kejelasan nasab, dan mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, seperti pacaran bebas atau pergaulan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Menjaga keturunan tidak hanya sebatas menghindari zina, tetapi juga mencakup pendidikan dan pembinaan anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang bertakwa. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing anak-anak mereka untuk individu yang baik dan bermanfaat bagi umat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Beberapa cara mendidik anak dalam Islam meliputi mengajarkan tauhid dan dasar-dasar agama Islam, memberikan pendidikan akhlak yang baik, menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, menjauhkan anak dari lingkungan yang buruk dan pergaulan negatif, lalu menjaga hak dan kesejahteraan anak. Islam mengajarkan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, seperti hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya pembunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."
Ayat ini melarang praktik pembunuhan atau mengabaikan anak karena alasan ekonomi. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. Pentingnya hifz al-nasr bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, dapat membantu seseorang mendapatkan pasangan nasab dan kehidupan keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan dan harga diri dari perbuatan yang tercela, melahirkan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Bagi masyarakat, mencegah penyebaran penyakit sosial seperti pergaulan bebas, aborsi, dan anak tanpa nasab yang jelas, meningkatkan kesejahteraan sosial dan adanya keluarga yang harmonis, membangun generasi yang kuat, cerdas, dan bertakwa sehingga dapat membawa kemajuan bagi umat Islam. Jadi, hifz al-nasr adalah salah satu tujuan utama dalam Maqasid al-Syariah yang bertujuan untuk menjaga keturunan agar tetap terhormat, bersih dari penyimpangan, dan tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Islam menetapkan berbagai aturan seperti pernikahan yang sah, larangan zina, pendidikan anak, serta perlindungan hak-hak untuk memastikan keturunan yang berkualitas. Menjaga keturunan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab bersama dalam masyarakat agar tercipta generasi yang cerdas, berakhlak dan bertakwa kepada Allah. Dengan menjaga keturunan, umat Islam dapat membangun peradaban yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selanjutnya, yang terakhir adalah hifz al-mal atau menjaga harta. Dalam Maqasid al-Syariah adalah salah satu prinsip dalam yang bertujuan untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan harta dengan cara yang paling benar sesuai dengan ajaran Islam. Harta merupakan salah satu anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dengan baik, tidak disia-siakan, dan tidak digunakan dalam hal yang haram. Dalam Islam, harta bukan hanya sekedar kepemilikan pribadi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan adil serta bertanggung jawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta, mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Ayat ini menegaskan bahwa harta memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga harus dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Konsep harta dalam Islam. Dalam Islam, harta dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam menetapkan beberapa prinsip dalam pengelolaan harta, yaitu yang pertama ada harta adalah amanah. Harta yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga titipan Allah yang harus digunakan dengan bijak. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh melalui jalur haram seperti riba, korupsi, dan pencurian tidak berkah dan dapat membawa kehancuran. Harta harus dimanfaatkan dengan benar. Islam melarang pemborosan dan mengajarkan keseimbangan antara menabung dan berinfak. Harta harus didistribusikan secara adil. Islam mengajarkan konsep zakat, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme distribusi harta yang adil dalam masyarakat. Kedudukan hifz al-mal dalam Maqasid al-Syariah. Hifz al-mal merupakan salah satu dari 5 tujuan utama dalam Maqasid al-Syariah. Menjaga harta memiliki kedudukan penting karena harta merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus dijaga agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika harta tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Cara menjaga harta dalam Islam. Agar harta tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi kehidupan, Islam memberikan beberapa pedoman dalam mengelola harta, yaitu mencari harta dengan cara yang halal. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan penjagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Beberapa cara mencari harta yang halal dalam Islam. 1. Bekerja dengan cara yang baik dan jujur, berdagang dengan prinsip kejujuran dan tidak menipu, menghindari praktik riba dan dalam transaksi keuangan, tidak melakukan korupsi atau penggelapan. Cara menghindari harta yang haram. Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang haram karena akan membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Beberapa bentuk harta haram dalam Islam. Yang pertama ada riba atau bunga dalam transaksi keuangan yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua korupsi, mengambil harta secara tidak sah dari pihak orang lain. Yang ketiga pencurian dan perampokan, mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan yang terakhir judi dan spekulasi, cara mendapatkan harta dengan cara yang tidak jelas dan merugikan pihak lain. Cara menggunakan harta dengan bijak atau bisa dimaksud juga dengan tidak boros dan tidak kikir.
Islam mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan harta, tidak boros dan tidak kikir. Allah berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Islam mengajarkan umatnya untuk menabung dan mengelola keuangan dengan baik, tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, menggunakan harta untuk kepentingan yang produktif dan bermanfaat. D. Membayar zakat, sedekah, dan wakaf. Islam menetapkan konsep zakat, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk distribusi harta yang adil dalam masyarakat. Dengan berzakat, seseorang membersihkan hartanya dan membantu kaum yang membutuhkan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Manfaat zakat, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, menghapus sifat kikir dan tamak. Yang kedua, membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dalam masyarakat, menjaga harta dari penyalahgunaan dan kehancuran. Islam juga mengajarkan agar seseorang tidak menyia-nyiakan hartanya dengan tindakan yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Beberapa cara menjaga harta agar tidak sia-sia. Yang pertama, berinvestasi dengan cara yang benar dan halal, menghindari utang yang tidak perlu, melakukan perencanaan keuangan untuk masa depan. Pentingnya hifz al-mal bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, dapat menjamin kehidupan yang layak dan stabil, menjadikan seseorang lebih mandiri secara finansial, memberikan keberkahan dalam kehidupan. Bagi masyarakat, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mencegah kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti pencurian dan korupsi, mewujudkan kesejahteraan serta keadilan. Jadi, kesimpulan dari hifz al-mal adalah prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola harta dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari harta dengan cara yang baik, menghindari praktik haram, menggunakan harta dengan bijak, serta berbagi kepada sesama melalui zakat dan sedekah. Dengan menjaga harta, seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi, kesimpulan prinsip hidup dalam Islam, Islam mengajarkan prinsip hidup yang mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Beberapa prinsip utama dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. Yang kedua, ibadah yang benar, menjalankan kewajiban agama seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, berakhlak mulia, bersikap jujur, adil, sabar, rendah hati, dan menjaga amanah. Yang keempat, keseimbangan antara dunia serta akhirat, mengelola kehidupan dunia tanpa melupakan akhirat. Yang kelima, menjaga hak dan kewajiban, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, mencari harta yang halal, menghindari riba, korupsi, serta pencurian. Yang ketujuh, keadilan dan persaudaraan, menghormati hak orang lain tanpa diskriminasi. Yang kedelapan, menuntut ilmu, belajar untuk meningkatkan pemahaman agama serta ilmu dunia. Yang kesembilan, sabar serta bersyukur, menghadapi ujian dengan ketabahan dan mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan dan kehidupan sosial, melestarikan alam dan berbuat baik kepada sesama. Prinsip-prinsip ini membentuk kehidupan yang harmonis, bermakna, dan membawa kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Sekian video materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.